Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 696. David sedang minum dengan Lin Tianhu, dan musik di bar diputar. Melihat kerumunan yang menjengkelkan itu, David merasa sedikit santai. David jarang memiliki momen santai seperti itu sejak dia dibebaskan dari penjara. Tan Chen, takdir pertemuan kewanitaanmu sangat baik. Tiba-tiba Lin Tianhu tersenyum jahat. David terkejut. Apa maksudmu? Lin Tianhu tidak berbicara, tetapi mengedipkan mata. David buru-buru mengikuti tempat Lin Tianhu mengedipkan mata, dan menemukan seorang gadis, mengenakan celana ketat hitam, sedang menatap David. Gadis itu memiliki sedikit rasa dingin di wajahnya, yang sepertinya tidak selaras dengan kerumunan orang di sekitarnya. Apakah dia tidak pergi? Setelah melihat gadis itu, David dipenuhi keraguan. Lin Tianhu tersenyum. Tuan Chen, aku pergi dulu, tapi jangan pulang terlambat. Lagi pula, ada 2 wanita di rumah. Lin Tianhu bangkit dan pergi, sementara David menghampiri gadis itu dengan segelas anggur merah dan langsung duduk. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu sengaja tinggal bersamaku? David bertanya dengan tidak jelas. Perkataan David membuat gadis itu tertegun sejenak. Lalu dia tertawa. 2 baris gigi putihnya terlihat, dan senyuman ini nyaris meluap-luap, yang membuat jantung David berdebar kencang. Apakah ini caramu membuat perempuan? Gadis itu bertanya. Siapa yang harus direndam? David tertegun sejenak, lalu ujung mulutnya terangkat. Cepatlah. Aku ingin hidup 2 tahun lagi, tapi aku tidak berani merendammu. Setelah David selesai berbicara, dia berdiri dan berkata, jangan gunakan jimat padaku. Aku tidak akan memakan tipuan itu. David berjalan keluar dari bar, dan gadis itu terkejut dan buru-buru mengikutinya. David berjalan di depan, dan gadis itu mengikuti di belakang. Apa yang kamu lakukan denganku? Tidak mau tinggal di rumahku. Pacarku ada di rumah. David berkata begitu saja. Kamu sudah besar. Apakah kamu malu melihatku seorang gadis di jalan? Atau kita berdua pergi membuka kamar? Gadis itu tampak kesal dan bertingkah genit pada David, dan ada aroma samar di hidung David. Mencium wangi gadis itu, melihat penampilan gadis itu yang pemalu, mata David berbinar, dan seutuhnya orang itu kerasukan. Melihat David seperti itu, sudut mulut gadis itu bergerak-gerak, matanya penuh rasa bangga dan jijik. Namun saat David berjalan di depan gadis itu, dan ketika gadis itu ingin membawa David pergi, siapa yang tahu bahwa mata David langsung pulih. Lalu dia menamparkan kepala gadis itu. Wu Meier, kataku sudah berakhir. Pesonamu tidak berguna bagiku. Jika paman sudah lama tahu kamu masih menggunakan jimat padaku, dia pasti akan memarahimu. Setelah David memukul kepala gadis itu, dia berbalik dengan bangga dan hendak pergi. Wu Meier, siapa Wu Meier? Gadis itu tiba-tiba tampak bingung. David tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah gadis itu. Kamu adalah Wu Meier. Kamu berpura-pura menjadi apa bersamaku? Jangan bilang kamu kehilangan ingatanmu. Aku tidak. Percayalah omong kosongmu. David memutar matanya ke arah gadis itu, merasa bahwa gadis-gadis ini sangat pandai berpura-pura, dan mereka akan menjadi aktor. Namun saat David menghela nafas, sosok gadis itu melintas, dan cahaya dingin keluar dan terbang ke arah David. Di saat yang sama, sosok gadis itu bergerak cepat, dan dengan postur yang tidak bisa menutupi telinganya, dia menusukkan belati di tangannya langsung ke wajah David. Di saat yang sama, sosok gadis itu bergerak cepat, dan dengan postur yang tidak bisa menutupi telinganya, dia menusukkan belati di tangannya langsung ke wajah David. Gadis itu tidak menunjukkan belas kasihan, pergi ke H3Il. Mata gadis itu sedingin es, dan sudah bisa diduga darah David akan berceceran di tempat. David ternganga saat melihat adegan ini. Apakah kamu gila?
Suara itu jatuh. Kekuatan spiritual dalam tubuh dikeluarkan dengan panik, dan sebuah momentum tiba-tiba meletus. Saya melihat sedikit gerakan di tangan kanannya, dan sebuah jarum perak terbang dengan keras, bertabrakan dengan belati di sisi berlawanan di malam yang gelap, menciptakan percikan api. Bab 697. Saat ini, gadis itu sudah bergegas ke depan David, dan dia sangat terkejut menghadapi serangan balik cepat David. Namun, belati di tangannya tidak berhenti, dan dia mati-matian mengirimkannya ke leher David. Kamu sebenarnya kebal terhadap pesonaku. Apakah kamu laki-laki? Wajah gadis itu menjadi pucat karena marah, dan tatapannya pada David menjadi semakin suram. Bukankah ini aneh? Apakah kamu tidak tahu semuanya? Wajah David tertegun. Dia memegang belati di tangannya, dan dengan sedikit kejutan, belati itu pecah menjadi dua bagian dan jatuh ke tanah. Detik berikutnya, aura dingin di tubuh gadis itu meletus seketika, diikuti gelombang energi hitam. Hampir dalam sekejap, udara hitam mengelilingi David. Melihat gas hitam yang naik, David tiba-tiba terbangun ketika dia memikirkan seperti apa dia ketika baru saja memulai. Kamu bukan Wu Meier. Mata David penuh dengan keterkejutan, karena gadis di depannya tampak hampir persis sama dengan Wu Meier, dan dia bahkan tahu pesona. Jika bukan karena gadis itu menggunakan kekerasan terhadap David dan gas beracun yang dikeluarkan, David akan benar-benar menganggapnya sebagai Wu Meier. Terlalu mirip. Tapi sekarang David memikirkannya. Meskipun gadis ini tampak persis seperti Wu Meier, tubuhnya memiliki aura yang lebih suram daripada Wu Meier. Siapa bilang aku Wu Meier? Kamulah yang mengakui kesalahannya sejak awal. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia meninju David. Menurutnya, David telah diselimuti gas beracun, dan akan segera menjadi beracun sehingga menyebabkan dia tidak sadarkan diri, sehingga David tidak bisa lepas sama sekali dari pukulan tersebut. Namun bertentangan dengan ekspektasi gadis itu, David dengan mudah lolos dari serangannya, dan dia bahkan menyedot gas beracun dari mulutnya. Siapa kamu? Kenapa kamu sangat mirip dengan temanku? David tidak melawan gadis itu, tapi bertanya dengan tatapan bingung. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan gadis itu dengan Wu Meier, David dapat yakin bahwa gadis itu dan Wu Meier pasti memiliki hubungan darah, dan kemungkinan besar keduanya adalah saudara kembar. David mengetahui bahwa Wu Meier dijemput oleh Long Wu, sehingga ada kemungkinan keluarga tersebut melahirkan sepasang anak perempuan kembar. Karena tekanan, dia memilih membuangnya. Karena biaya membesarkan anak yang semakin mahal, seringkali terjadi kerugian karena tidak mampu membesarkan anak. Aku di sini untuk menangkapmu. Setelah gadis itu selesai berbicara, dia menembak ke arah David lagi, tetapi dia selalu berhasil dihindari oleh David. Setelah puluhan gerakan berturut-turut, gadis itu mulai terengah-engah. David memandang gadis itu begitu lelah dan berkata dengan ringan, "Oke, ini hampir selesai. Kamu bukan lawan saya. Kamu tidak dapat menangkap saya. Saya hanya ingin tahu siapa kamu. Kamu benar-benar teman saya." Hampir mirip, gadis itu memandang David yang berdiri di depannya dan berkata dengan sangat tidak puas, "Apakah kamu meremehkanku? Jika bukan karena melihatmu terlihat persis sama dengan temanku, kamu sudah menjadi mayat sekarang. Jangan berpikir aku akan mengasihani Xiang Qiu. Pesonamu tidak berguna bagiku. Anda sebaiknya menjawab pertanyaan saya dan memberitahu saya siapa saya dan mengapa Anda menangkap saya." David menatap gadis itu dengan dingin. Auranya meninggi. Baru saja, David telah dengan jelas merasakan kekuatan sebenarnya dari gadis itu. Tetapi dia adalah seorang seniman bela diri yang baru saja menjadi master hebat. Bagaimana mungkin dia bisa menangkapnya? Arogan, wajah gadis itu muram, dan dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata David. Dia tiba-tiba melompat, tubuhnya tampak aneh di langit malam, dan sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah David dengan merendahkan. 7 bintang membunuh, gadis itu berteriak dengan marah, dan pisau terbang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, langsung menutupi tubuh David, membuat David tak terhindarkan. Bab 698. Melihat pemandangan ini, David mengangkat alisnya, akhirnya menggelengkan kepalanya, dan mencibir trik ini tidak berhasil.
Jika lawan gadis itu satu level lebih buruk darinya, jurus ini pasti berguna. Namun dia menghadapi David yang baru saja membunuh keberadaan Wu Zong. Jadi jurus ini hampir tidak berguna bagi David. Tidak, David memejamkan mata dan berdiri tak bergerak. Seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dan kemudian beberapa belati langsung mengarah ke David. Bingung, teriak gadis itu kegirangan. Karena ia melihat dengan mata kepalanya sendiri belati itu telah menyentuh tubuh David. Tapi setelah gadis itu berteriak gembira, saat berikutnya seluruh wajahnya menjadi hitam. Karena dia melihat setelah belati itu menyentuh tubuh David, terdengar suara benturan logam. Lalu semua belati itu pecah dan jatuh ke tanah. Melihat tubuh David, dia tidak terluka. Kamu, apakah kamu masih manusia? Gadis itu menatap David dengan mata terbelalak. Berhenti. Kamu bukan lawanku. Katakan padaku, siapa kamu? Siapa orang tuamu? Jika David dapat mengetahui orang tua pihak lain, Wu Meier dapat menemukan anggota keluarga. Kamu sudah mati. Aku tidak akan mengatakannya. Wajah gadis itu muram, dan matanya penuh kedinginan. Energi dalam tubuh dikeluarkan dengan panik, dan aura dingin meracuni tanaman dan pepohonan di sekitarnya dalam jarak 10 kaki hingga mati. Tubuh kurus itu sebenarnya mengandung gas beracun yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, belati di tangan gadis itu menembus udara lagi, dan perasaan mengobrak-abrik ruang dipenuhi dengan semangat membunuh yang tak tergoyahkan. Ada juga lampu hijau redup pada belati itu, dan sepertinya belati itu telah diberi racun. Selama terkena, ia akan terbunuh dalam satu pukulan. Melihat gadis itu tahu bahwa dia tidak mampu menangkap David, dia berencana untuk membunuh David. Melihat pemandangan ini, David menghela nafas sedikit, tapi tanpa bersembunyi. Dia langsung mengangkat tangannya dan melambai, dan tubuh gadis itu langsung terbang keluar. Bang! Tubuh gadis itu terbanting keras ke dinding, langsung membuat gadis itu linglung. Ini masih tangan David, kalau tidak gadis itu akan muntah darah dan mati. Gadis itu melambat, tapi matanya masih dingin. David benar-benar tidak tahu di mana dia telah menyinggung gadis itu. Kenapa dia harus bertarung dengan dirinya sendiri? Pergi ke sana. Dengan teriakan centil, gadis itu kembali berlari ke arah David. Melihat ini, David menghela nafas sedikit hampir mengerti. Kemudian, dengan gelombang kekuatan spiritual, pedang tak kasat mata terbentuk di tangannya. Dan David bergegas menuju gadis itu dengan kecepatan lebih cepat. Kedua sosok itu terhuyung, bergerak sejenak, lalu berpisah karena sentuhan. Kedua orang yang berdiri saling membelakangi berdiri tegak. Tak satu pun dari mereka bergerak. Setelah beberapa napas, gadis itu tahu bahwa dia telah dikalahkan sepenuhnya dan tidak memiliki peluang sama sekali. Bali Matar, kamu sebenarnya, gadis itu berteriak, lalu meraih erat pakaiannya dengan kedua tangannya, dan menatap David dengan marah. Pasalnya saat ini, ada beberapa celah pada pakaian gadis itu, kulit seputih saljunya terlihat, dan kancing bajunya hilang. Jika Anda tidak memegang pakaian itu dengan tangan Anda, David akan melihat semuanya. Kamu boleh membunuhku, tapi kamu tidak perlu mencoba memanfaatkanku. Aku lebih suka menggigit lidahku dan bunuh diri daripada membiarkanmu berhasil. Wajah gadis itu tegas. Jika David benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia pasti akan bunuh diri. Lalu kamu menggigit lidahmu dan bunuh diri. Bagaimanapun, yang kuinginkan adalah tubuhmu. Bahkan jika kamu menggigit lidahmu dan bunuh diri, aku masih bisa menemukan kebahagiaan di dalam dirimu. David berbalik dan memandangi gadis itu dengan tatapan penuh nafsu. Seperti seorang yang kamu tidak tahu malu. Kamu bukan manusia. Gadis itu tidak menyangka David akan mengucapkan kata-kata menjijikkan seperti itu. Ketika dia memikirkan bagaimana David memanjakan tubuhnya setelah menggigit lidahnya dan bunuh diri, gadis itu merinding di sekujur tubuhnya. Bab 699. Karena kamu bilang aku bukan manusia, maka aku bukan manusia untuk kamu lihat dengan senyum jahat di wajahnya. David memaksa menuju gadis itu. Apa? Gadis itu berteriak, meraih pakaiannya dan lari. Entahlah, kukira David sedang menindas gadis itu. Tapi siapa sangka gadis ini akan membunuh David. Melihat penampilan gadis itu yang panik,
David tertawa dan berjalan ke sisi gadis itu. Melihat David menyusul, gadis itu secara mendasar mengangkat tangan dan memukul. Namun siapa sangka ketika ia mengangkat tangannya, sebagian bajunya terlepas. Bahunya yang putih terbuka semua. Bahkan celana dalamnya pun terbuka. Aku tidak menyangka kamu menjadi wanita yang berhati dingin. Tapi hatimu sangat panas. Dan kamu benar-benar mengenakan pakaian dalam berwarna merah cerah. David berkata dengan ekspresi main-main. Gadis itu terkejut dan melihat bahwa dia telah menghilang. Dia buru-buru menarik lengannya dan membungkus kembali pakaiannya. Dasar bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Gadis itu memelototi David. Tiba-tiba membuka mulutnya, dan berencana bunuh diri dengan menggigit lidahnya. David kaget saat melihat gadis itu benar-benar akan bunuh diri, dan dia benar-benar bermain-main. Ini cukup sulit. David mendukung gadis yang pingsan dan tanpa sadar mengerutkan kening. Sebelum dia mengetahui identitas dan tujuan sebenarnya gadis itu, mustahil baginya untuk membiarkan gadis itu mati. Dan dia tidak merasa telah menyinggung gadis itu. Jadi mengapa dia harus menahan diri? David yang tak berdaya hanya bisa menggendong gadis itu dan menuju ke Villa Pines. Sepanjang jalan, David memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Sonya dan Gullinger. Lagi pula, kedua wanita ini sangat sensitif, apalagi saat mereka bersama. Ketika mereka kembali ke villa, mereka menemukan bahwa Sonya dan Gullinger belum tidur, dan mereka masih menonton serial TV berdarah anjing, yang semuanya tentang cinta dan cinta. David tidak suka memperhatikan mereka. Ketika keduanya melihat David kembali bersama seorang wanita, mereka berdua melompat dari sofa. David, siapa wanita ini? Sonya bertanya lebih dulu. Ya, saya ambil di pinggir jalan. Aku melihat dia sedang mabuk. Kasihan. David berbohong karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi setelah David selesai berbicara, Gullinger berteriak, David, kamu kentut, kamu bohong. Bukankah ini gadis yang mencarimu hari itu? Dia juga memakai cermin perunggu untuk melindungi hatimu. Apa namanya? Yang akan datang. Setelah Gullinger melihat wajah gadis itu, dia segera mengungkap David. Namaku Wu Meier, kata Sonya segera. Ya, namanya Wu Meier. Gullinger juga mengangguk. David tertegun sejenak. Dia lupa kalau Sonya dan Gullinger pernah bertemu Wu Meier. Tapi gadis di pelukannya bukanlah Wu Meier. Tapi dia sangat mirip dengan Wu Meier. Lupa, David. Kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Dan kamu masih mengajak seorang gadis mabuk di pinggir jalan. Apakah kamu menganggapku bodoh? Sonya memandang David dengan marah. Tidak. Dengarkan penjelasanku. Gadis ini bukan Wu Meier. Dia hanya sangat mirip Wu Meier. David buru-buru menjelaskan pada Sonya. Tapi Sonya tidak percaya sama sekali. Nyatanya, apalagi Sonya, meski David sendiri yang mengalami hal seperti itu, dia sendiri tidak mempercayainya. Awalnya, dia tidak mengenali gadis ini sebagai Wu Meier. David, bersenang-senanglah di rumah bersama wanita ini. Aku pergi. Sonya membuat pintu keluar dengan marah. Gullinger juga memelototi David, lalu mengusirnya. Sonya, Linger, sambil menggendong gadis itu. David melihat punggung Sonya dan Gullinger yang menghilang, dan merasa tidak berdaya. Sepertinya dia harus menjelaskannya pada Sonya setelah dia memahaminya. Bab 700. Melihat gadis yang tak sadarkan diri itu, David memasukkannya ke dalam ruangan, lalu mengunci pintu agar gadis itu tidak bangun dan melarikan diri. Kemudian David menghubungi Long Wu dan memberitahu Long Wu tentang masalah tersebut. Long Wu juga cukup terkejut saat mendengarnya. Dia menyuruh David untuk optimis terhadap gadis itu dan jangan pernah membiarkan gadis itu melarikan diri. Kemudian dia membawa Wu Meier dan mengangkutnya dari Kyoto ke Horendel dalam semalam. Baru pada subuh Long Wu dan Wu Meier tiba di Horendel dan melihat David tidur di sofa di ruang tamu. David merasa ada seseorang yang datang, jadi dia segera membuka matanya. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Long Wu dan Wu Meier, dia menghela nafas lega. Paman Long, gadis itu ada di kamar tidur. Aku takut dia akan melarikan diri. Jadi aku menguncinya di dalam. David berjalan menuju kamar tidur bersama Long Wu dan Wu Meier. David memandang Wu Meier sambil berjalan. Dia belum pernah melihat orang seperti itu.
Jika bukan karena aura suram gadis itu, dan Wu Meier bahkan lebih mirip. David, kenapa kamu terus memperhatikanku? Apakah wanita yang kamu bicarakan benar-benar mirip denganku? Melihat David selalu mengintipnya, Wu Meier bertanya. Ini tidak seperti. Itu sama saja. David berkata dengan pasti. Perkataan David juga membuat Wu Meier sangat penasaran. Dan kini dia sangat ingin bertemu dengan gadis yang sangat mirip dengannya ini. David, penyiaran gadis ini juga bisa melakukan sihir. Long Wu bertanya. Ya, di bar tadi malam. Dia hanya menggunakan pesonaku, tapi tidak berhasil. Saya pikir dia adalah Wu Meier. David mengangguk. Lalu melanjutkan, Paman Long. Ambil saja. Ketika saya tiba di Wu Meier, tahukah Anda siapa keluarganya? Apakah ada saudara kandung? Long Wu menggelengkan kepalanya. Meier tidak mengambilnya olehku. Orang lain mengambilnya dan menyerahkannya padaku. Jadi aku tidak tahu apakah dia punya saudara kandung. Ketika David mendengarnya, dia tidak menyangka akan terjadi kejadian sekecil itu. Ternyata Wu Meier tidak dijemput oleh Long Wu. Tak lama kemudian, David membuka pintu kamar. Namun begitu pintu terbuka, sebilah belati langsung menusuk ke arah David. David mengulurkan tangannya dan langsung meraih belati itu. Dengan sedikit kekuatan, belati itu langsung hancur. Melihat satu pukulan tidak berhasil, gadis itu ingin menarik keluar pintu. Tetapi saat dia hendak berlari, dia melihat Wu Meier masuk, dan gadis itu langsung tercengang. Ketika Wu Meier melihat gadis itu, matanya membelalak kaget. Karena kedua orang itu sangat mirip, berdiri menghadap, seperti bercermin. Kalau bukan karena pakaian di badannya, mereka hanyalah orang yang sama. Long Wu juga kaget saat melihat pemandangan ini. Ku bilang, kamu sangat mirip dengan temanku. Apa kamu percaya sekarang? David bertanya pada gadis yang mengejutkan itu. Gadis itu tidak berbicara. Dia hanya menatap Wu Meier dari dekat. Dan Wu Meier juga menatap lurus ke arah gadis itu. Meski keduanya belum mengenal satu sama lain, mereka perlahan mendekati satu sama lain. Ketika jarak antara kedua orang itu hanya sekitar 1 meter, kedua orang itu benar-benar memancarkan sinar cahaya redup pada saat yang bersamaan. Lalu kedua sinar cahaya itu terjalin dan menyatu satu sama lain. Wu Meier dan gadis itu merasakan hubungan pembuluh darah pada saat yang bersamaan. Denyut nadi di pembuluh darah membuat kedua gadis itu langsung menangis. Kakak perempuan, Wu Meier menatap gadis itu dengan air mata berlinang, dan bahkan tanpa sadar memanggil adiknya. Adik perempuan, gadis itu pun menangis dan memanggil adiknya. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain dan tidak tahu siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, mau tak mau mereka memanggil saudara perempuan mereka. Lalu, keduanya berpelukan erat. Adegan ini mengejutkan David dan Long Wu. Terutama Long Wu. Dia mengadopsi Wu Meier sejak dia masih kecil. Wu Meier belum pernah melihat keluarganya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa gadis di depannya adalah saudaranya? Hanya karena mereka mirip, meskipun mereka kembar. Bagaimana mereka bisa mengetahui ukuran satu sama lain? Tidak bisakah Wu Meier menjadi saudara? Serangkaian pertanyaan membuat Long Wu juga bingung. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.